عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad, masih berkisar tentang persoalan salam, di mana sebagian hadis-hadis yang akan kita angkat telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, dan beberapa hadis tentang salam ada yang baru yang belum kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Bab 454, bab taslim Ar-Rakibu 'alal Qa'id. Bab yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang duduk. Bab yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang duduk. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Yusallimu ar-rakibu 'alal mashi. Orang yang berkendara mengucapkan salam kepada orang yang berjalan, yakni berjalan kaki. Wal mashi 'alal qa'id. Yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir. Dan orang yang berjumlah sedikit atau yang berjumlah sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Kaum muslimin, ini adalah etika yang diajarkan oleh syariat kita yang mulia ini, tentang menyebarkan dan mengucapkan salam. Sebab dengan salam ini kaum muslimin akan tercipta keakraban antara satu muslim dengan muslim yang lain. Juga akan hadir benih-benih cinta antara satu muslim dengan muslim yang lain melalui salam ini. Alasan yang lain bahwa dengan salam ini kaum muslimin adalah salah satu sebab yang efektif memasukkan seseorang masuk ke dalam surga. Dan dibuat aturan-aturan seperti ini, yakni yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, yang berkendara kepada yang jalan, kepada orang yang datang, kepada orang yang masuk, yang sedikit kepada orang yang banyak, yang muda kepada yang tua. Aturan-aturan ini dibuat agar kaum muslimin menjaga perkara salam ini. Sebab jika tidak dibuat aturan-aturan seperti ini, mereka saling menunggu siapa yang lebih dulu memulai salam. Sehingga karena mereka saling menunggu, terkadang hal ini bisa terluput. Apalagi kalau ini berpapasan saat berjalan, waktunya hanya ringkas. Boleh jadi kalau saling menunggu sudah berlalu, baru kemudian tersadar siapa di antara mereka yang semestinya mengucapkan salam. Oleh karena itu kaum muslimin dibuat aturan-aturan seperti ini. Lalu bagaimana jika nanti ini dibalik? Yakni orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang berkendara. Orang yang duduk mengucapkan salam kepada orang yang berjalan atau orang yang berdiri. Orang di dalam rumah mengucapkan salam kepada orang yang datang. Ini apa hukumnya? Akan kita bahas insyaallah. Ya, jadi kita sudah tahu dulu dasar kaidahnya, bahwa ini aturan-aturannya. Hadis 996.
an Fudalah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusallimul farisu 'alal qa'id, yang berkuda mengucapkan salam kepada orang yang duduk, wal qalilu 'alal katsir, dan yang sedikit jumlahnya mengucapkan salam kepada yang banyak jumlahnya. Jadi ini menguatkan untuk pembahasan sebelumnya. Dan ini alhamdulillah sudah mendapatkan haknya, ya, sudah mendapatkan penjelasannya di pertemuan sebelumnya. Bab 455. Hal yusallimul mashi 'alal rakib? Apakah orang yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang berkendara? Berarti ini terbalik, ya. Dan yang semakna itu, yang duduk mengucapkan salam kepada yang berdiri, atau bahkan orang dalam rumah mengucapkan salam kepada orang yang di luar rumah, dari orang yang hendak datang ke rumah kita. Anis Sya'bi, dari Sya'bi, seorang tabi'in, annahu laqiya farisan, bahwa ia pernah bertemu dengan seorang penunggang kuda. Fa bada'ahu bisalam. Lalu Imam Asy-Sya'bi, yang merupakan tokohnya para tabi'in, mengucapkan salam kepada penunggang kuda tersebut. Faqultu, kata orang yang berjalan bersama Asy-Sya'bi, tabda'uhu bisalam, kau memulai salam? Kau yang pertama mengucapkan salam kepada orang itu, padahal semestinya orang itu, ya, yang memulai salam kepada engkau, karena orang tersebut berkendara sementara engkau ada dalam posisi berjalan. Qala, kata Imam Asy-Sya'bi, ra'aitu Suraihan, saya pernah melihat Suraih. Suraih adalah qadi, dia seorang qadi, seorang hakim, seorang alim di kalangan tabi'in. Aku pernah melihat Suraih masyian yabda'u bisalam, berjalan dan ia pula yang memulai salam. Jadi Asy-Sya'bi berhujjah dengan apa yang dilakukan oleh Qadi Suraih. Baik, dan asar ini sanadnya sahih. Kata para ulama bahwa sunnahnya berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Lalu bagaimana jika ini dibalik? Orang yang membalik hal ini, pertama, dia tidak melanggar aturan syariat. Karena secara umum ada hadis-hadis yang menyuruh kita untuk menyebarkan salam. Ini secara umum. Yang kedua, ulama berpendapat atau ulama berkata, mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah apabila kita bertemu dengan saudara kita semuslim. Sedang menjawab salam adalah hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Baik. Apabila seseorang melakukan hal yang sebaliknya, berarti dia meninggalkan sunnah. Dan perlu diketahui bahwa meninggalkan sunnah itu tidak selamanya berhukum makruh. Tidak selamanya berhukum makruh. Ada kalanya berhukum meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Jadi tidak makruh atau bid'ah, apalagi sampai haram. Misalnya, Nabi SAW bersabda bahwa sebaik-baik pakaian kalian adalah pakaian yang berwarna putih. Maka hendaklah pakaian warna putih ini dikenakan oleh orang yang hidup, ya, dan orang yang mati di antara kalian. Berarti sunnah menggunakan pakaian putih.
Sehingga sebagian ulama mengatakan upayakan baju-baju kita yang terlipat di dalam lemari atau yang digantung, upayakan ada salah satu di antaranya yang berwarna putih, ya, agar kita bisa menghidupkan sunnah ini. Namun kaum muslimin, ketika seseorang tidak menggunakan pakaian warna putih, tidak dikatakan orang ini telah melakukan sesuatu yang menyelisih sunnah atau dia melakukan perbuatan makruh. Tetapi kita katakan dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Dia melakukan perkara yang mubah tetapi meninggalkan perkara yang lebih utama. Jelas? Berarti sama juga ketika ini dibalik. Sehingga kata ulama tidak mengapa orang yang berjalan kaki mengucapkan mendahului salam, ya, kepada orang yang berkendara. Orang yang duduk mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Yang berjumlah banyak mengucapkan salam kepada yang berjumlah sedikit. Diperbolehkan. Walaupun yang lebih utama adalah seperti aturan-aturan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami harap ini jelas, apalagi ini didukung dengan perbuatan tokoh dari tabi'in yang bernama Shuraih yang diikuti oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Apalagi kaum muslimin, orang yang kita temui ini, ya, orang yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang tidak mengerti sunnah. Ya, orang yang kita hadapi ini hanya akan melontarkan senyuman semata tanpa salam. Ya, hanya senyum, permisi, sambil senyum. Dalam kondisi seperti ini kaum muslimin, kita yang lebih mengerti sunnah ini, maka kita mengucapkan salam dalam posisi apapun kita. Mungkin kita lagi duduk, atau lagi sedang berjalan, atau dalam posisi kita ada dalam jumlah yang banyak. Demikian. Bab berikutnya, bab ke-456, yusallimul qalil 'alal katsir. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. An Fudalah bin Ubaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusallimu ar-rakibu 'alal mashi. Yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Wal mashi 'alal qa'id, yang berjalan kaki kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit kepada yang banyak. Kalau keduanya berkendara, dua-duanya berjalan kaki, sama-sama bilangan, ya, maka kaum muslimin nanti yang muda memberikan salam kepada yang tua. Yang memiliki keutamaan diucapkan salam terlebih dahulu dibanding orang yang berada di bawah itu. Jadi orang yang berada di bawah itu mengucapkan salam kepada orang yang memiliki keutamaan. Seorang murid mengucapkan salam kepada sang guru. Itu kalau sama status. Sama status. Baik. Wa an Fadalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusallimul faris 'alal mashi. Yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Wal mashi 'alal qa'im, yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang berdiri. Wal qalilu 'alal katsir, dan yang sedikit kepada yang banyak. Dalil-dalilnya sama semua, tetapi babnya berbeda. Jadi kalau bab yang sebelumnya berjalan mengucap salam kepada yang berkendara, dalilnya yaitu. Pas bab baru yang sedikit mengucapkan salam yang kepada yang banyak, dalilnya yaitu lagi.
Oleh karena itu kaum muslimin, dalam Sahih Bukhari ada banyak hadis yang berulang-ulang. Jumlahnya ada sekian. Ketika diperas, diambil yang tidak berulang, nanti jumlahnya lebih sedikit lagi. Nah, di dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab fikih, ada satu hadis itu bisa menjadi dalil untuk banyak bab. Oleh karena itu kaum muslimin, ada kitab kecil yang namanya Arba'in Nawawi. Kitabnya kecil. Ya. Kitabnya kecil, hanya 40 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi. Ya, boleh jadi Imam Nawawi hanya menulisnya dalam masa yang ringkas. Boleh jadi beliau menulisnya antara maghrib ke isya. Hal yang ringkas tulis 40 hadis Imam Nawawi. Namun masya Allah, keberkahan buku ini kaum muslimin menyebar di seluruh negeri. Hampir tidak ada ya tempat-tempat pendidikan kecuali kitab ini diajarkan di dalamnya. Jadi 40 hadis pokok-pokok agama. Di pondok-pondok ada sini diajarkan kepada anak-anak, dan anak-anak diminta untuk menghafalnya. Karena apa? Ini pokok-pokok. Ya, hadis pokok yang terkait dengan Islam, ajaran Islam, baik itu akidah, baik itu ibadah maupun akhlak. Jika anak-anak menguasai 40 hadis ini kaum muslimin, maka ia banyak menguasai persoalan-persoalan agama. Berbicara tentang masalah malu, ada hadisnya. Berbicara tentang masalah semangat beribadah, ada hadisnya. Berbicara tentang niat, ini hadisnya. Berbicara tentang pengampunan dosa, ini hadisnya. Berbicara tentang kedermawanan, juga ada di situ. Ya, itu luar biasa. Ya. Jadi para pelajar berupaya keras untuk menghafal hadis-hadis tersebut, karena ini amat bermanfaat. Ya, amat bermanfaat. Sehingga banyak ulama-ulama lain yang juga menulis 40 hadis. Ada yang khusus 40 hadis dalam akidah, ada 40 hadis dalam ibadah, 40 hadis dalam akhlak, 40 hadis. Tetapi subhanallah kaum muslimin, 40 hadis yang paling banyak menyebar. Ya. Dan boleh jadi ini semua karena keikhlasan penulisnya Imam Nawawi, sehingga kitab tersebut dikaji di berbagai universitas-universitas serta lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya, bahkan di majelis-majelis ilmu, baik majelis ilmu yang besar ataupun majelis ilmu yang kecil. Bahkan boleh jadi di majelis ini sudah pernah dibahas Arba'in Nawawi, boleh jadi. Ya, baik. Kemudian kaum muslimin, bab yusallimus saghir 'alal kabir. Yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Nanti lagi-lagi dalilnya sama. An Juraij qala akhbarani Ziyad annahu sami'a Thabitan maula ibn Zaid annahu sami'a Abu Hurairah yaqul. Jadi Maula bin Zaid, Thabit Maula ibnu Zaid, ia berkata, ia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimur raqib 'alal mashi. Yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Wal mashi 'alal qa'id, yang berjalan kaki kepada orang yang berdiri. Wal qalilu 'alal katsir. Ini sudah. Ya. Dalam riwayat Abu Hurairah yang lain, Rasulullah bersabda, yusallimus saghiru 'alal kabir. Yang kecil, baik kecil dari sisi usia atau kecil dari sisi kedudukan, mengucapkan salam kepada orang yang tua. Tapi kaum muslimin, kalau yang ini sudah berkendara, yang ini berjalan, sudah nggak lihat lagi. Tidak lagi melihat dari sisi usia. Siapa yang di atas kendaraan, ya, walaupun dia seorang syekh, seorang alim, maka dia mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, walaupun yang berjalan kaki itu kedudukannya di bawah daripada yang di atas kendaraan. Walaupun yang tua itu lebih tua daripada yang berjalan kaki. Jadi kalau sudah ada di atas kendaraan sudah tidak memandang usia. Tapi ketika di atas kendaraan yang sama
atau sama berjalan kaki, maka barulah dilihat dari sisi usia. Yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Wal qalilu 'alal katsir, dan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Alhamdulillah. Ini tidak perlu diulang karena ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang bab muntahas salam, bab penghujung kata salam. Maksudnya salam ini, redaksi salam ini yang paling sempurna seperti apa? Apakah ada tambahan wa maghfirah atau bagaimana? Atau ada ungkapan-ungkapan yang lainnya? Maka akan terjawab dalam hadis ini insyaallah. An Abi Zinad qala kana Kharijah, adalah Kharijah ibni Zaid bin Thabit. Ya, Kharijah ini bukan nama perempuan, dia laki-laki, putranya Zaid bin Thabit. Yaktubu ala kitabin, ia pernah menulis surat ala kitabi Zaid. Yaktubu ala kitabi Zaid, ia pernah menulis surat atas nama ayahnya, yaitu Zaid bin Thabit. Jadi dia menulis surat yang mana sang ayah yang bernama Zaid bin Thabit mendiktekan surat tersebut, ditujukan kepada Amirul Mukminin, yaitu Muawiyah. Di mana isi tulisan tersebut, idza sallama, di mana ketika ayahku mengucapkan salam, beliau berkata, tulis assalamu alayka ya Amirul Mukminin wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuhu wa tayyibu salawati. Assalamu alaikum ya Amirul Mukminin wa rahmatullah wa barakatuh wa maghfiratuh wa tayyibu salawati. Baik, kaum muslimin, pembahasan kita adalah tentang redaksi salam yang paling sempurna. Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya kita sudah membaca atau mendengarkan hadis bahwa salam yang sempurna yang sampai disebut oleh Nabi pahalanya 30, yaitu sampai mana? Wa barakatuh. Jadi assalamu alaikum kata Nabi 10. Assalamu alaikum warahmatullah berarti 20. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh berarti 30. Hadis itu berakhir sampai ke situ. Berarti ilmu apa yang pernah kita dapatkan? Nah, berarti ucapan salam yang sempurna ujungnya sampai mana? Sampai redaksi wa barakatuh. Namun kaum muslimin, kita temukan dari beberapa dai, para ustadz, para kiai, ketika mengucapkan salam tidak berakhir sampai wa barakatuh, tetapi ada tambahannya. Insyaallah antum pernah mendengar redaksi salam seperti itu. Kaum muslimin, benar bahwa ada beberapa hadis-hadis yang mendukung pendapat tersebut. Ada beberapa hadis-hadis yang mendukung pendapat tersebut. Tetapi jika tambahannya sampai wa maghfiratu wa tayyibu salawati, maka hadis ini jamin tidak sahih. Anda bisa melihat catatan kaki ini bahwa hadis ini tidak sahih, alias dhaif. Dalam sanadnya ada rawi yang bernama Hayyaj yang tidak dikenal. Yang menjadi perbedaan ulama adalah kalimat wa maghfiratuh. Jadi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Sebagian ulama dari beberapa hadis berpendapat bahwa hadis tambahan wa maghfiratu adalah hadis sahih atau hasan. Bahkan ada di antara para ulama hadis mengatakan hadis ini adalah hasan.
Namun kaum muslimin, juga para peneliti hadis ketika memeriksa tambahan-tambahan hadis di atas wa barakatuh, mereka berkesimpulan bahwa semua hadis-hadis tambahan di atas wa barakatuh, itu semisal wa maghfiratuh, maka hadisnya adalah dhaif. Jadi di sini ada perbedaan pendapat dalam menghukumi hadis, dan wallahu a'lam, pendapat yang rajih bahwa semua tambahan wa barakatuh di atas wa barakatuh hadisnya tidak sahih. Dengan demikian pendapat yang unggul, pendapat yang rajih insyaallah, bahwa salam itu hanya berakhir sampai wa barakatuh saja, dan itu kalimat yang sempurna, tidak ada tambahannya. Itu pendapat yang rajih. Namun jika ada saudara kita yang menambah sampai wa maghfiratuh, maka ia beranggapan bahwa di sini adalah sahih, hadis riwayat Abu Dawud, karena berpijak atau mengikuti pendapat sebagian ahli hadis yang mengatakan hadis itu berstatus hasan. Nah, demikian. Baik. Bab man sallama isyarah. Bab orang yang mengucapkan salam dengan isyarat. Bab orang yang mengucapkan salam dengan isyarat. Dari Hiyaj bin Bassam Abu Qurra al-Khurasani, ra'aituhu bil Basra qala, ia berkata, ra'aitu Anasan yamurru alaina, saya pernah melihat Anas lewat di hadapan kami. Ini kata Hiyaz bin Bassam. Fayumi'u biyadihi ilaina, lalu beliau memberikan isyarat kepada kami. Beliau memberikan isyarat kepada kami, fayusallim, seraya mengucapkan salam. Boleh jadi isyaratnya seperti ini. Jadi Anas bin Malik melintas di hadapan kami, mengangkat tangannya, memberi isyarat, lalu mengucapkan salam, assalamualaikum. Wa kana bihi wadahun, dan di kepala beliau tampak uban. Ya, tampak uban menghias di kepala Anas bin Malik. Ya. Uban ini tanda ketuaan. Konon, tapi hadisnya tidak sahih, bahwa yang pertama kali melihat uban di kepala adalah Ibrahim alaihissalam. Sampai Ibrahim bertanya, ya Rabb, ini apa ya Rabb? Kata Allah, itu adalah kebijaksanaan. Kemudian Ibrahim berkata, ya Rabb, tambahkan kebijaksanaan itu untukku. Ya, tapi di sini tidak sahih tampaknya. Alias memang orang kalau terlihat ubannya tampak kebijaksanaan. Jadi Anda usah khawatir kalau sudah melihat uban di kepala, bahwa usia Anda sudah semakin matang, bahwa ini adalah usia di mana mulai harus sadar diri, ya, untuk banyak melakukan amal-amal kebaikan dan tidak lagi berleha-leha di dunia ini. Jadi ini adalah berita, kabar untuk kita bahwa uban ini sudah mendekatkan kita, atau ibarat atau isyarat bahwa usia kita sudah semakin tua dan sudah pada dekat pada kematian. Baik. Dan Anas membiarkan uban itu ada tanpa mencabutnya, karena mencabut uban adalah terlarang. Dalam hadis yang sahih bahwa uban ini akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Adapun nanti jika mau disemir itu urusan lain. Wa ra'aitul Hasan, dan aku melihat Al Hasan, itu Hasan Al Basri, yakhdabu bis safrah
beliau menyemir rambut kepalanya dengan as-safra, warna kekuningan. Jadi untuk menyemir rambut itu, ya, yang penting tidak berwarna hitam. Jadi uban ini boleh disemir, tapi jauhi warna hitam. Wa alaihi imamatun sauda. Dan Hasan al-Basri ketika itu mengenakan sorban warna hitam. Ya. Jadi kebiasaan masyarakat di masa itu menggunakan sorban. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sendiri terkadang menggunakan sorban. Namun apa hukum sorban? Ini ada di pembahasan yang lain. Tapi intinya tidak ada satu dalil pun yang mengatakan bahwa bersorban itu adalah sunnah. Ya. Baik. Wa qalat Asma, kata Asma binti Abu Bakar, alwan Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila nisa bisalam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah memberikan isyarat dengan tangan beliau seraya bersalam kepada para wanita. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengisyaratkan salam kepada wanita dengan tangannya. Baik. Namun kata pengarang pentahqiq hadis ini bahwa hadis ini tidak sahih. Tetapi sahih bahwa Nabi SAW pernah melewati sekumpulan wanita lalu melambaikan tangannya seraya mengucapkan salam. Tapi kalau untuk hadis yang kita bahas ini tidak sahih. Asarnya tidak sahih. Tapi kalau Nabi mengucapkan salam seraya melambaikan tangan kepada wanita, maka hadis ini sahih. Dengan demikian bahwa kaum muslimin boleh mengucapkan salam kepada wanita, satu. Yang kedua, boleh melambaikan tangan seraya mengucapkan salam. Kata sebagian ulama, kalau posisinya dekat tidak melambaikan tangan. Kalau posisinya jauh dan diperkirakan salam tidak terdengar, maka melambaikan tangan seraya mengucapkan salam. Baik. Dari Musa bin Sa'ad an abihi Sa'ad annahu kharaja ma'a Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Umar wa ma'al Qasim bin Muhammad. Musa bin Sa'ad berkata dari ayahnya, yaitu Sa'ad, bahwa Sa'ad pernah keluar bersama Abdullah bin Amr dan Al-Qasim bin Muhammad hatta idza nazala Sarifan, hingga keduanya singgah di wilayah Sarif. Ada kampung namanya Sarif. Marra Abdullah bin Zubair, lalu lewatlah Abdullah bin Zubair, fa asyara ilaihim bis salam faradda alaihi. Lalu Abdullah bin Zubair memberikan isyarat tangan seraya mengucapkan salam, dan keduanya pun, yaitu Abdullah bin Amr dan Al-Qasim, menjawab salam Abdullah bin Zubair. Ya, baik. Ini juga sanadnya dhaif. Ya, tentang melambaikan tangan ini, dua hadis yang kita bawakan ini juga tidak sahih. Baik. Dari Atha bin Abi Rabah qala, kanu yakrahuna taslim bil yad. Para salaf, ya, kata Atha, ini di masa tabi'in, mereka tidak menyukai salam dengan tangan. Atau ia berkata kana yakrahu taslim bil yad, bahwa ia memakruhkan, ia tidak menyukai salam dengan isyarat tangan. Dan sangat ini adalah sahih. Baik kaum muslimin. Terus apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Pertama kaum muslimin, memberikan isyarat lambaian tangan sebagai bentuk penghormatan tanpa salam ini juga terlarang. Karena ini adalah merupakan salam dari orang-orang Yahudi, penghormatan ala Yahudi, hanya dengan lambaian tangan tanpa mengucapkan salam. Mengucapkan salam
tanpa isyarat, itulah asal. Itulah asal. Bahwa Nabi ketika bertemu sahabat, sahabat bertemu dengan Nabi, sahabat bertemu dengan sahabat, mereka mengucapkan salam tanpa disebutkan memberikan isyarat tanya. Yang menjadi pertanyaan kaum muslimin, bagaimana kalau digabungkan keduanya? Sambil salam, sambil melambaikan tangan. Dan seperti antum ketahui, bahwa asar-asar yang diajukan oleh pengarang tidak ada yang sahih. Bahkan di sini ada asar dari Atha bin Abi Rabah bahwa mereka tidak suka para salaf, ya, di kalangan tabi'in. Ya, bahkan kalau tabi'in menyebut mereka berarti sahabat, mereka tidak menyukai salam dengan isyarat tangan. Ada dua kemungkinan kaum muslimin. Boleh jadi mereka tidak menyukai kalau posisi dalam kondisi dekat di mana salam terucap. Adapun jika posisi jauh, ya maka ini tidak termasuk dalam pembincangan. Alias hal ini diperbolehkan, mengingat Nabi SAW pernah melambaikan tangannya, ya, pernah melambaikan tangannya kepada sekumpulan wanita seraya mengucapkan salam. Nah, demikian kaum muslimin. Berarti kesimpulannya, kalau dalam jarak yang dekat, maka tidak perlu melambaikan tangan. Alias suara si pengucap salam terdengar jelas oleh yang diucapkan salam, tidak perlu melambaikan tangan. Adapun jika posisinya jauh, ya, mungkin dia naik di atas kendaraan dekat tapi tidak terdengar karena di atas kendaraan, dia bisa juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, tapi kalau jelas cukup Assalamualaikum. Jadi tidak perlu melambaikan tangan. Allahu a'lam. Demikian cara mendudukkan atau kita mengkompromikan beberapa asar dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, bab memperdengarkan ucapan salam. Bab memperdengarkan ucapan salam. An Thabit bin Ubaid qala ataitu majlisan fi Abdullah bin Umar. Saya pernah datang ke majlis di mana di dalam majlis itu ada Abdullah bin Umar. Faqala, kata Abdullah bin Umar, "Idza sallamta fa asmi'." Kalau engkau ucapkan salam, perdengarkanlah. Jadi jangan pelan-pelan. Fa inna tahiyyatun min 'indillah mubarakatun thayyibatun. Karena salam itu merupakan penghormatan dari Allah yang diberkati dan juga baik. Ya, jadi ini masuk majelis. Tampaknya Thabit bin Ubaid ucapnya salam kecil. Boleh jadi takut mengganggu orang di mana? Di majelis. Jadi masuk, Assalamualaikum. Ditegur oleh Abdullah bin Umar, kalau kau masuk majelis, perdengarkan. Karena salam itu adalah penghormatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang diberkati lagi baik. Oleh karena itu kaum muslimin kalau masuk majelis, apalagi majelis sebelum dimulai, ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk majelis, ucapkan salam. Pertanyaannya, bagaimana kalau majelis tengah berlangsung? Sebenarnya boleh-boleh saja kaum muslimin. Bahkan orang dalam posisi sholat dibolehkan mengucapkan salam kepadanya. Sebagaimana Nabi pernah sholat, lalu sahabat mengucapkan salam kepada Nabi. Apalagi kalau cuma dalam majelis yang tidak ada sholat di dalamnya, ucapkan saja salam. Ya, kecuali kalau setiap majelis, setiap orang datang ucap salam dan ini membuat gaduh. Datang, Assalamualaikum. Ini majelis ilmu, semuanya Waalaikumsalam. Terhenti lagi kajian. Baru mulai, datang lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini jamaahnya telat semuanya. Dari awal hingga akhir datang satu persatu.
Berarti dalam kondisi seperti ini, ya, dalam kondisi seperti ini dia mengucapkan salam yang terdengar oleh orang yang ada di dekatnya. Assalamualaikum. Nah, seperti itu kaum muslim yang terbaik. Baik. Hadis yang terakhir. Bab yang terakhir. Babun man kharaja yusallim wa yusallim alaihi. Bab orang yang keluar untuk sengaja memberi ucap salam dan untuk diucapkan salam atasnya. Jadi sengaja keluar rumah, sengaja pergi ke tempat tertentu untuk apa? Untuk mengucapkan salam. Tujuannya cuma hendak mengucapkan salam, atau dia sengaja keluar rumah untuk diucapkan salam. Wah, ini luar biasa nih. Mari kita lihat asar yang terkait dengan itu. An Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Jadi Ishaq bin Abdullah bercerita, Anna Tufail bin Ubay bin Ka'ab akhbarahu, bercerita kepadanya, annahu kana ya'ti Abdullah bin Umar, bahwa Tufail pernah datang ke rumah Abdullah bin Umar. Fayaghdu ma'ahu ila as-suq. Lalu ia pergi bersamanya ke pasar. Ya, pergi pagi-pagi ke pasar. Artinya bahwa tidak mengapa pergi ke pasar dengan tujuan yang benar, sekalipun pasar ini adalah seburuk-buruk tempat yang paling tidak disukai oleh Allah adalah pasar. Jadi seburuk-buruk tempat adalah pasar. Tapi ketika Anda pergi ke sana dengan tujuan yang benar, maka kalian diperbolehkan. Baik. Qala fa idza ghadawna ila as-suq. Kata Abdullah bin Umar. Kata siapa? Tufail. Dan ketika kami ke pasar, lam yamurra Abdullah bin Umar, tidaklah Abdullah bin Umar melewati saqat, ya, penjual barang-barang murah, ya, alias pedagang pinggiran yang jual-jual barang-barang murah. Wala sahibi bai'atin, dan juga penjual barang-barang mewah, alias tidak pandang bulu, baik saudagar atau cuma pemilik modal kecil. Wala miskin, tidak juga orang miskin. Wala ahadin, tidak ada seorang pun illa yusallimu alaihi, kecuali Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepadanya. Wah, luar biasa ini. Assalamualaikum, ketemu itu assalamualaikum, assalamualaikum. Ini sengaja keluar dari rumah dan pergi ke pasar, ke Ramayan. Ingat pasar ya, bukan hanya sekedar melewati, melintasi jalan. Pergi ke pasar, ya, pergi ke pasar tujuannya hanya hendak mengucapkan salam setiap orang yang ada di sana. Bahkan disebutkan tidak ada seorang pun yang dilewati kecuali dia ucapkan salam, assalamualaikum. Kata Tufail, faji'tu Abdullah bin Umar yauman. Satu hari aku datang lagi ke rumah Umar, Abdullah bin Umar. Fastatba'ani ila as-suq. Lalu beliau memintaku untuk ikut ke pasar. Fakultu ma tasna'u bis-suq. Apa yang Anda hendak perbuat di pasar? Wa anta la taqifu 'alal bai'. Padahal Anda ini tidak ingin membeli sesuatu. Wala tas'alu 'anis sila'. Anda juga tidak mencari barang. Wala tasumu biha, dan tidak tawar-menawar barang. Wala tajlisu fi majalis suq, dan juga tidak duduk di kerumunan pasar. Fajlis bina huna, lebih bagus kita duduk di sini. Lebih bagus kita ngobrol di rumah. Natahaddas, kita ngobrol-ngobrol tentang agama. Kan ini lebih bagus daripada ke pasar. Subhanallah. Tufail hendak mengambil manfaat dari sang guru, sahabat. Maka dia beri masukan kepada guru, apa ke pasar? Ya, di sini enak ngobrol agama daripada ke pasar.
Anda juga tidak ada tujuan untuk membeli, tawar menawar atau apa, nggak ada belas sama sekali. Faqala li Abdullah, apa kata Abdullah bin Umar? Ya Aba Batnin, wahai Aba Batn. Ya. Wa kana Tufail dha batnin. Tufail ini perutnya buncit, makanya dikatakan ya Aba Batn, hai si perut buncit. Dia tidak tersinggung dengan itu. Ya, boleh-boleh saja menggelari seseorang dengan hal seperti itu jika memang ada padanya dan dia tidak tersinggung. Malah mungkin dia guyu-guyu. Ya. Orang Arab begitu, kalau orang akrab dengan sesuatu atau dia punya ciri khas, itu disebut abu. Ya, misalnya rambutan itu bulunya lebat, rambutnya lebat, maka disebut abu sya'ar. Kalau orang ada rambutnya lebat bagus disebut Abu Sya'ar. Karena sering main kucing disebut Abu Hurairah. Ya. Baik. Ini karena perutnya buncit disebut Abu Batn. Ya, Abu Batn. Yang penting tidak marah kalau digelari seperti itu ya. Ya. Bisa diketahui dari senyumnya. Kalau senyumnya kecut berarti tidak suka. Kalau senyumnya manis malah terbahak-bahak berarti ya. Ada di antara tabi'in bernama Al-A'raj. A'raj itu artinya kakinya pengkor, pincang. Tetapi dia senang-senang saja dengan itu. Ya, tidak mengapa. Ya. Baik. Innama naghdu min ajlis salam ala man laqina. Katanya, kita ini pergi ke pasar tujuannya untuk mengucapkan salam. Kita salam kepada orang-orang yang kita jumpai. Jadi kita ini ke pasar ke tujuannya untuk salam. Subhanallah. Dan asar ini adalah asar yang sahih. Asar ini adalah asar yang sahih. Jadi sengaja meninggalkan rumah untuk mengucapkan salam. Karena kata Nabi afsus salam, sebarkan salam. Wa atimut ta'am, beri makan. Jadi kalau antum keluar, misalnya ada rumah lagi bete atau apa, enggak tahu bingung amal soleh apa yang mau dilakukan, wes sudah sholat 2, sudah ngaji apa lagi. Ya, dan dia ingin melihat suasana luar, ingatkan, wes tak keluar, siapapun tak temu ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Nabi, kalau cuma assalamualaikum 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi 30 pahala. Wabarakatuh 30 pahala. Bayangkan kalau kita ketemu 10 orang aja pagi itu, lalu pulang rumah berapa pahala yang telah kita kumpulkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat. Ya. Masya Allah, ini menakjubkan. Baik, insyaallah di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang masuk majlis dan keluar majlis. Apakah mengucapkan salam